Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu dalam hidup ini, Bapak Ibu pernah janji sama Tuhan nggak? Biasanya kita kalau janji sama Tuhan itu karena punya kebutuhan. Misal, pengen usaha sukses, pengen pekerjaan lancar, pengen keluarga baik-baik saja, pengen cepat sembuh, dan masih banyak lain cita-cita yang pengen kita wujudkan. Dan kita berjanji, Tuhan, kalau Tuhan wujudin, saya akan berikan ini. Tapi saya rasa sehebat apa sih sampai kita bisa berjanji sama Tuhan yang punya langit dan bumi. Dan bukannya kalau berjanji sama Tuhan ketika kita nggak bisa tepati, itu bukannya bahaya malah ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sekalipun tahu bahwa kita manusia yang lemah, Ia membuka kesempatan bagi kita untuk berjanji. Itulah sebabnya Alkitab kita ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah mengikat janji bersama dengan manusia. Mari sama-sama kita berjanji sama Tuhan, sekalipun kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak akan bisa 100% memenuhi janji kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang mampukan kita. Kidung Jemaat 369a, Kidung Jemaat 369a, ya Yesusku berjanji. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, diriku dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisailah pendosa, ya Tuhan kau tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang butuh perlindungan Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjadi perisai kami untuk melangkah dalam hidup kami ke depan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawari 5 ayat 2-7. 2 Tawari 5 ayat 2-7, 2 Tawari 5 ayat 2-7. Dengarkan sabda Tuhan. 2 Tawari 5 ayat 2-7. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Zion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Mendukung dan bukan ikut campur pembangunan bait Allah yang akhirnya selesai, tapi ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang mesti dilakukan, yaitu penabisan bait suci. Dan yang menarik, Salomo itu mengumpulkan tua-tua Israel, kepala suku, serta para pemimpin puak untuk berkumpul di Yerusalem. Tujuannya untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan
dari Sion untuk ditempatkan di Bait Allah. Semua orang telah siap melaksanakan peran mereka, para penyanyi, orang Lewi, dan para peniup nafiri juga sudah siap. Begitu pula juga para imam, orang Lewi dan para imamlah yang mengangkat tabut, kemah pertemuan, dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Para imam pula masuk dan menempatkan tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus, sedangkan Salomo, tua-tua Israel, para pemimpin suku dan kaum berdiri di hadapan tabut dan memberikan persembahan. Kenapa Salomo tidak ikut dalam iringan para imam dan membawa tabut perjanjian? Bukankah dia berperan besar dalam pembangunan Bait Allah? Betul. Tetapi Salomo paham betul bahwa aturan di dalam dan mengenai tugas imam dan orang Lewi untuk membawa tabut perjanjian, tugas itu tidak boleh dialihkan dari siapapun, sekalipun dia orang raja. Itulah sebabnya Salomo tidak ambil bagian dalam penahbisan, tugasnya sudah selesai. Tiba saatnya para imam dan orang Lewi yang melakukan tugasnya, Salomo menempatkan diri sebagaimana seharusnya. Begitu juga dalam hidup kita. Kadang-kadang kepada kita yang sering dipercayakan banyak tugas, yang semangat dalam bekerja, melayani, hidup berkeluarga, peran-peran kita yang dominan ini kadang-kadang membuat kita lupa bahwa kita juga ada masa-masanya kita mendukung tapi tidak mengambil alih, tidak ikut campur. Sama seperti Salomo kan dia udah jelas raja, dia udah jelas prestasinya banyak dan dia punya hak bahkan sebenarnya. Tapi dia tahu bahwa saya bukan orang Lewi. Ada bagiannya, sekalipun saya raja, sekalipun saya dipilih Tuhan, tapi saya juga tahu harus membatasi diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama juga hari ini Tuhan mengajak kita membatasi diri dalam pekerjaan. Kalau kita udah biasa mengerjakan banyak hal, terus kadang-kadang kita ambil pekerjaan orang lain, kita harus tahu, jangan. Di keluarga, kita tahu misalnya kita sebagai orang tua, kita kadang-kadang, wah saya mah udah biasa, ini mau bagian saya punya hak karena saya orang tua. Tapi kita harus mau tahu membatasi diri, walaupun kita orang tua. Begitu juga dengan anak-anak, mungkin kita yang bekerja menghidupi orang tua juga, saat ini orang tua kita sudah lanjut usia, kita tetap harus tahu batas diri kita. Begitu juga dalam pelayanan mungkin saya pendeta, Bapak Ibu ada yang jadi penatua, ada yang pengurus komisi, jemaat, simpatisan. Kita semua punya bagian kita masing-masing. Kita nggak boleh melangkahi, dan kadang-kadang kita perlu ngerem, sekalipun memang kita bisa melakukan itu, tapi ada waktunya kita harus memberikan kesempatan kepada yang lain. Sehingga kita tidak selalu harus bisa ikut campur. Mendukung harus, ikut campur jangan. Mari sama-sama kita belajar seperti Salomo untuk mampu membatasi diri supaya orang lain juga bisa berkarya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama belajar dari Salomo. Untuk ada masa-masanya kami nggak bisa ikut campur. Ada masa-masanya kami cuma bisa mendukung. Walaupun kami tahu keinginan kami baik, tujuan kami mulia, tapi kami harus tahu batas kami untuk bisa mendukung orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan bisa menolong kami tanpa harus pakai kami. Sehingga biarlah kami juga belajar mempercayakan diri sama orang, mempercayakan keadaan sama orang lain, dan Tuhan yang memampukan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.